Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Taulang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, ada satu video yang sangat menarik dari Kiai Imanuddin Al-Bantani, di mana beliau memberikan gambaran besar soal nasib kelompok Lawi ke depan. Dan dari gambaran ini kita menangkap bahwa betapa menjadikannya generasi kelompok Lawi kalau sampai kemudian apa yang menjadi kekhawatiran daripada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani ini tidak dibenahi oleh kelompok Lawi hari ini. Itu pun kalau misalnya hari ini mereka sukses membenahinya, maka dampaknya itu akan kelihatan pada 100 tahun atau 1 abad yang akan datang, dimana kita tahu bahwa ada sifat-sifat yang sangat menonjol yang diperlihatkan oleh kelompok Lawi dalam hal bagaimana nasabnya itu selalu dimuliakan, selalu ditonjol-tonjolkan, dan itu efeknya sangat buruk terhadap kehidupan berbangsa kita di tengah-tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sementara mereka lebih menekankan pada nilai-nilai keluhuran dan kemuliaan nasab. Ini yang membuat mereka akan tersiksa dan semakin menjelaskan dirinya bahwa mereka berdarah Yahudi. Oleh karena itu, saya kira penting untuk kita simak seperti apa bahasan dari Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, dan mudah-mudahan ini ditonton oleh kelompok Lawi, karena ini saya kira sangat menarik untuk mereka agar mereka bisa berubah. Kelompok G ini tidak ingin mendidik anaknya di selain kelompoknya, eksklusif, karena dia merasa orang yang alim dari kelompok mereka mempunyai nilai yang lebih tinggi dari segala-galanya dari orang alim yang dari selain kelompoknya itu, dari Kelompok G ini. Nah, ini yang dari dulu tradisi ini dari zaman mereka masih beragama Yahudi, kemudian berpindah kepada agama Islam, masih tetap dipakai. Maka cara berpikir, cara rasa yang dimiliki, kesadaran yang mengkristal di dalam jiwa mereka, ini apabila tetap dipertahankan, yaitu potensi besar Dajjal itu akan muncul dari itu. Jadi potensi keluarga dan keturunan mereka untuk bersama-sama yang lain semakin kecil. Ditambah dari sisi-sisi nama selain perkawinan yang eksklusif, dari sisi nama itu mereka mendiferensi diri mereka dengan nama-nama tertentu agar dapat dikenali, sehingga nanti untuk cara menikahkan dan menghormati akan terlihat dari nama itu. Ada tamayuzat dari nama itu, sehingga orang belum kenal pun, oh ini namanya ada Al-Anu, wah ini berarti keluarga kita. Mereka akan memberikan penghormatan yang lebih, ketika ada yang melamar anaknya dengan kode nama Al-Anu ini akan gampang diterima. Walaupun dia KRT, kalau bukan nggak ada Al-Anunya nggak bakal diterima. Al-Anu ya. Al-Anu. Nah, rasa rendah. Maka ini bahaya kan untuk mereka. Nah, caranya bagaimana supaya nanti keturunan mereka ini bisa berasimilasi dan potensi kebaikan semakin terbuka untuk keturunan mereka? Ya caranya satu, membuka diri untuk tidak seperti itu di dalam perkawinan inklusif, kemudian menghilangkan nama-nama kekhususan mereka, sehingga mereka akan melebur bersama sehingga tidak bisa diketahui lagi, oh ini Yahudi loh. Sekarang kan mudah. Oh ini Al-Anu, oh Yahudi ini. Ini Al-Anu, oh Yahudi. Masih ada nama-nama khusus. Nah, sekarang kalau kita mulai, mereka mau memulai, bisa 100 tahun lagi anak-anak mereka tidak teridentifikasi sebagai Yahudi. Itu kalau mereka mau. Kalau mereka tidak mau, ya wallah. Apalagi mereka tetap bertahan untuk melawan ilmu pengetahuan yang diciptakan oleh kelompok mereka sendiri. Ini HP, live streaming, itu dari Kelompok G. Dari Kelompok G. Kelompok J itu nggak terlalu penting apakah ada YouTube, apakah ada Facebook. Karena haplo yang lainnya, apalagi Kelompok J, Nutfan Nubuwah,
itu lebih fokus pada bagaimana mempersiapkan diri untuk bertemu Allah dengan penuh kemuliaan. Haplog G itu enggak. Bagaimana dia menciptakan surga di dunia ini, maka dengan bagaimana dia menciptakan surga di dunia ini, mereka berpikir sangat serius untuk menciptakan media-media di mana mereka untuk menikmati kebahagiaan di dunia ini secara penuh, karena mereka tidak percaya kalau mereka akan mati itu nanti ketika mati itu akan masuk neraka atau masuk surga. Nah, jadi ini Haplog G yang telah menciptakan teknologi sebenarnya mereka sendiri yang membuka diri mereka sendiri. Inilah dinamika kehidupan umat manusia. Yang baik G maupun J, O, K, R itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi kenapa dari nutbah nubuah Adam ini melahirkan akhlak-akhlak yang berbeda-beda, kemudian mengerucut, mengkristal menjadi ciri-ciri akhlak dari haplo-haplo tertentu. Ini adalah rahasia ilahi. Nah, yang mungkin sudah tidak bisa lagi untuk berubah untuk sampai kiamat nanti. Tinggal cara merubahnya adalah cara berpikir kita, cara rasa kita dalam menyikapi realitas yang ada, sehingga kita bisa terselamatkan daripada lorong-lorong yang telah disiapkan Tuhan ini. Ini lorong ke surga, ini lorong neraka, ini nutfah nubuwah, ini dajjal. Tinggal bagaimana yang haplo-haplo yang lain ini, potensi besar kemungkinan dia akan masuk surganya banyak, akan menjadi ahli-ahli Imam Mahdi di masa depan, tentara-tentara Mahdi itu lebih banyak. Jangan sampai potensi besar itu pun melenceng sehingga dia bisa ke dajjal ini. Nah, dari yang dajjal potensi besar haplo G yang potensi besarnya adalah dajjal, bagaimana dia bisa ngancleng ke haplo nutfah nubuwah itu? Nah, ini adalah perjuangan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Saya kira Gus Fuad nanti akan mensyarah daripada kata-kata ini. Karena beliaulah sebagai suhu daripada tiga pemikiran panglima besar yang sudah diutarakan tadi. Monggo Kang Mas.